Halo semua, kita ketemu lagi di Dirt Car Vlog. Kali ini kita akan kembali ngebahas Jimny balap, Jimny Speed Offroad yang ikutnya di kelas 1000 cc, tapi kali ini yang semi modifikasi. Mobilnya ada di sini. Ini dia. Ini adalah mobil dari AHSRT, tim asal hati senang racing team. Ownernya sekaligus drivernya adalah Mas Rahman dari Kalimantan Selatan. Halo Mas, Halo Mas. Apa kabar? Baik, Mas Jaja gimana? Baik, alhamdulillah juga. Ini kebetulan kita mau ngasih liatin ke teman-teman kira-kira apa aja sih yang ada di dalam mobil ini speknya. Oh boleh ya? silakan. Boleh ya? Ayo. Ini Jimny SJ 410, Oke. Trapeze tahun 1982. Oh ini Trapeze 82 ya? Cuman di body kita potong jadi bentuk Sierra. Oh, oke. Gitu. Itu lebih buat ngentengin atau kayak lebih suka modelannya yang bak gitu Mas? Asal mulanya ini mobil pernah kebalik juga. Oh pernah kelontang? Oke. Agak rusak juga bodinya kan. Akhirnya dipotong juga buat ngeringanin bodinya juga. Dan karena emang kondisinya udah kondisi Ya, habis terbalik ya. kondisinya kurang bagus. Jadi dipotong ya. Terus bagian lain ada yang bisa di ini lagi nggak? Dikurangin bobotnya Mas? Diganti fiber gitu atau dipotong lagi? Kita pakai fiber itu di bagian kap mesin. Oh ini fiber, oke. Fiber sama Kap di mesin, bagian fiber, pintu belakang ya. Pintu belakang, ya. Berarti secara regulasi emang boleh ya? Boleh. Kelas G21 Ya. bodi bagian kayak kap mesin, terus pintu belakang nih boleh fiber ya? Boleh. Kalau pintu tuh boleh Mas? Pintu nggak boleh. Oke, kalau pintu jadi tetap bahan asli ya? Ya, tetap bahan asli, asli. dari mobilnya sendiri. Oke, tetap masih asli. Bagian lain juga untuk ini atap nih Mas? Dari plat semua. Plat semua ya? Ya. Nah kalau misalnya kayak atap nih kan udah bahan plat, berarti roll bar nggak usah kasih plat tambahan lagi ya? Nggak perlu. Nggak perlu. Kalau kita pakai bahan yang soft top, kanvas gitu kan mesti pakai plat tuh. Ya. Ha-ha. Paling nggak aluminium lah. Kasih plat aluminium ya. Terus Mas kalau misalnya untuk basic Jimny wheelbase pendek, ini sebenarnya emang udah ngincer yang pendek atau malah sebenarnya pengen yang wheelbase panjang Mas untuk balap ini? Dari awalnya emang dapetnya ini mobil udah yang pendek. Udah emang yang pendek ya? Sebelumnya mobil kita pakai harian di tahun 2009-2010. Mobil harian dulu? Mobil harian dulu. Oke. Karena teman-teman di Banjarbaru biasa ngadain acara-acara seperti TS ya, trial TS stage ya. Jadi fun off-road yang adventure ya? Ya, adventure. Setelah itu kita ikut kan. Mulai dimodif ya? Mulai dimodif, pakai ban besar dulu awal mulanya. Oke, start dari situ. Jadi nggak langsung turun speed off-road ya? Nggak. Mending tetap yang short nih, yang wheelbase pendek, atau lebih pilih yang panjang Mas? Sebenarnya sih sama aja ya. Cuman kita setting di kaki aja biar nggak terlalu liar. Oke, jadi yang penting sih faktor untuk settingan suspensi ya? Iya. Jadi sebenarnya mau wheelbase pendek atau panjang asal settingannya pas suspensi sih tetap bisa Bisa lah. fight ya. Iya. Nah kita ngomongin buat suspensi nih Mas. Ini kalau suspensi di kelas G21 ini kan kalau per gitu tetap per daun aslinya apa gimana Mas? Kalau suspensi untuk kelas G21 itu untuk spring harus tetap standar. Oke. Posisi-posisinya pun harus tetap standar. Oh titiknya ya? Ya, titiknya. Oke, titik-titiknya harus Untuk standar. shocknya itu boleh diganti, kemiringan sudut, chamber sama casternya boleh dirubah. Boleh dirubah ya? Iya. Tapi kalau misalnya lembaran per daunnya kita tambah atau kita rubah gitu? Boleh ditambah. Boleh ya? Ini berarti kalau misalnya untuk per daunnya nih Mas, ini tetap standar Jimny nih? Standar Jimny. Kalau untuk shock breaker pakai apa nih Mas? Pakai Propender. Propender 8 ya? Iya. 8 inch, di depan 8 inch, travelnya yang di belakang? Sama 8 inch. Oh jadi Iya. depan belakang sama ya, travel? Untuk diameter shocknya pakai 1,5 inch. Oke, 1,5 inch ya. Oh yang belakang nih tapi mereknya beda ya Mas ya? Beda. Ini Fabtech ya Mas Fabtech. ya? Iya. Fabtech Dirt Logic cuma ukurannya sama-sama Sama 8 inch 8 ya. Kalau misalnya kelas yang semi modifikasi, sok tetap boleh tembus ya Mas ke dalam Boleh. ke dalam ini ya. Lantai nggak boleh dibolong, harus tetap tertutup. Tetap tertutup. Iya. Kecuali untuk shock breaker. Iya. Kalau shock breaker nggak apa-apa nongol ya. Boleh. Tapi kalau- sisanya nggak boleh dipangkas Ya. ya. Oh tangki bensin juga udah diganti ya aluminium. Iya. Ini kira-kira berapa liter ya Mas?
Ini 20 liter. Sekitar 20 liter ya. Cukup ya? Cukup lah. Pastinya cukup ya. Paling kalau di Jimny 1000 gitu. Ini roll bar total sekitar 6 titik kali ya Mas ya. Pipa sih seamless ya, udah pasti seamless ya. 1/4 in untuk yang inti. Untuk yang inti berarti pilar B ya? Iya, Pilar tengah sini ya. Dari pilar A sampai pilar B. Oke, dari Itu, pilar yang kaca sampai ke pilar tengah. Ini ukurannya 1,5 in. 1,5 in. Berarti udah sesuai sama regulasi Ya. untuk ini ya. Speed off road ya dari IMI ya. Kalau untuk yang ke belakangnya ini lebih kecil Mas. Sama. Oh, ukurannya sama ya. Kecuali kalau untuk yang support tambahannya aja ya, itu baru lebih kecil ya. Teman-teman, sejauh ini gue lihat Jimny-nya dari Mas Rahman ini sangat bersih banget, rapi. Nah, sekarang kita akan coba ngeliat ke bagian mesinnya. Oke Mas? Ya. Cek mesinnya ya. Oh, belakangnya rapih banget, sangat bersih. Kabelnya semua tertata. Ya. Ini udah pastinya kan kalau kelas ini kan kita emang harus pakai mesin aslinya kan? Aslinya 1000 cc F10A. 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 Oke. Nah, coba kalau untuk di kelas G21 ini jadi yang boleh dirubah apanya aja nih Mas? Kalau mungkin dari sekitaran intake misalnya Mas. Kalau dari mesin untuk kelas G21 itu cuman bisa dirubah dari karburator. Intake juga boleh dirubah, cuman saya masih pakai yang standarnya F10A. Oh, intake tetap intake standar ya. Cuma kalau karburator nih udah dirubah nih. Udah dirubah. Ini pakai apa nih Mas? Pakai Futura 15. Digabung sama intake standarnya Jimny 1000 ya. Iya. Yang lainnya sih nggak ada sih, cuman di bagian ini aja yang dirubah. Intake gitu ya. Kalau pengapian gimana Mas? Pengapian kita pakai MSD, kayak modul buat mengatur pengapian. Oh, MSD yang 6AL gitu ya. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya kayak kabel busi, terus juga coil itu sebenarnya sih boleh di-upgrade juga ya Mas ya? Boleh. Pengapian sih bebas ya? Bebas. Di ini ya. Filter udah pakai yang open filter ya Mas ya? Open filter. Oh, ini udah pakai KNN ya filter KNN. ya? Lumayan racing sih, walaupun Jimny 1000 standar, tapi air filternya KNN. Mantap. Untuk radiator gimana nih Mas? Kayak udah dirubah juga ya? Sudah. Radiator kita menggunakan aluminium, lebih besar dan lebih panjang, biar lebih dingin aja sih. Lebih dingin ya? Ya. Jadi walaupun mesin standar sebenarnya, tapi kalau misalnya penggunaannya buat balap, radiator standar masih belum cukup ya? Masih tetap Belum amannya cukup. di-upgrade lagi? Belum aman kalau pakai radiator standar. Radiator standar ya? Karena Jadi, mesin kan juga upgrade ya. Ya, Dia lebih panas. Jadi kita menggunakan radiator aluminium lebih besar. yang lebih besar ya? Nah, ini untuk fan-nya kayak ini pakai Karimun ya? Ya, Karimun 1000. Pakai Karimun 1000 elektrik. Nah, pertanyaan mungkin juga dari teman-teman, kenapa sih Mas ini extra fan Karimun nih banyak nih dipakai nih buat Jimny? Emang mungkin dia lumayan besar debit udaranya atau pasokan listriknya kecil? Apa gampang dicari aja gitu Mas? Yang pertama kan untuk dimensi kipasnya itu sudah support dengan besarnya radiator. Yang kedua ini blowernya lebih kencang, lebih banyak daunnya dan cukup untuk mendinginkan mesin 1000 Jimny. Flow udaranya juga banyak ya? Iya. Flow udaranya banyak. Kalau misalnya kita pakai extra fan yang elektrik dibandingkan yang pakai belt, itu berarti kan beban mesin lebih enteng lagi kan? Lebih ringan lagi. Lebih ringan lagi. Iya. Untuk alternator perlu di-upgrade atau tetap standarnya Mas? Untuk alternator tetap standar Jimny. Tetap standar Jimny karena emang kebutuhannya nggak terlalu besar ya listriknya ya. Listriknya kecil. Kita kan nggak adventure yang ada winch, banyak Iya, lampu benar. sorot gitu kan. Kalau power steering tetap pasti ya pasang ya Mas ya. Iya, pasti. Untuk power steeringnya ini berarti pakai apa Mas? Untuk Atau power udah steering kita dirubah pakai Toyota. Oh, ini pakai Toyota. Iya. Ini pakai Toyota Crown ya atau Iya. pakai Crown? Oke. Tapi pompanya ini Pompa juga Toyota. udah langsung pasangan ya. Biar support kan tekanannya dengan sesuai dengan kebutuhan steering house-nya ya. Kalau untuk header Mas, ini header di custom atau gimana Mas? kita beli jadi ya. Oh, ini udah jadi ya. 41 ya? Iya. 41. Tapi memang kalau untuk di kelas ini header pun memang boleh diganti ya? Boleh diganti untuk header. Cam, shaft, atau piston gitu boleh diganti nggak sih Mas? Untuk camshaft kita boleh diganti untuk kelas
kelas 21. 21 boleh ya, semi modifikasi boleh ya. Oke. Untuk piston nggak boleh diganti, harus tetap standar Jimny. Oke. Boleh di oversize, cuman oversize-nya yang punya Jimny juga. Oke, oversize tetap oversize Jimny ya. Iya. Nggak boleh ngelebihin itu ya. Nggak boleh. Kalau untuk camnya berarti pakai apa nih Mas? Kalau cam kita bikin bawaan mobil sendiri, kita robah durasinya. Oh, durasinya ngubah sendiri ya? Iya. Oke. Nah teman-teman, yang gue cukup surprise adalah camnya ternyata nge-custom sendiri. Tetap basicnya dari camshaft Jimny 1000, lalu sama Mas Rahman dirubah durasinya, disesuaikan sama kebutuhannya dia. Kalau misalnya kita lihat dalamnya gimana Mas sekarang? Ayo, boleh. Oke, mantap. Agak sempit kalau Jimny. Wah, nih posisi duduknya kayaknya udah buat Mas Rahman banget ya. Kalau di saya lumayan nekuk nih. Iya, nyangkut. Nyangkut. Wah, dalamnya rapi banget Mas. Rasanya kayak bukan di mobil balap Jimny nih, lebih kayak mobil rally. Soalnya pertama dashboardnya udah dilapis sama suede, rapi banget, semuanya dibungkus biar nggak silo dan biar rasanya kayak rally ya Mas ya. Iya. Yang pertama sih lihat teman-teman kemarin juga pakai beginian, kayak bagus lah, rapi. Kita ngikut juga akhirnya. Menarik juga ya buat diaplikasiin ke Jimny ya. Tapi bentuknya kan masih bentuk dashboard Jimny standar. Standar 1000 kan ya? Iya. Paling yang kelihatan racing di sini aja ya. Ada panel karbon, meterannya lengkap apa ya Mas? Ini ada cut off. Terus juga apalagi nih Mas? Ini air buat wiper, penyiram kaca. Oke. Wipernya ini. Lampu, kemudian loss control untuk start. Wah, ada launch controlnya. Jimny 1000 pakai launch control, keren banget. Tapi ini beneran dipakai Mas. Kalau lagi start ini diaktifin nggak? Diaktifin. Seru juga. Terus buat gearbox Mas, gearbox tuh tetap standar Jimny. Untuk kelas 21 tidak boleh diganti dengan model lain. Jadi tetap harus bawaan ya gearbox. Bawaan Jimny. Cuman kan Jimny untuk gearbox itu banyak macamnya. Ada yang 5 speed dan ada yang 4 speed. Ini pakai yang 4 speed. 4 speed ya. Kalau untuk 4 speed sama yang 5 speed bedanya apa tuh Mas? Di rasionya apa? Kalau untuk rasio itu yang 4 itu lebih renggang-renggang. Lebih jauh jaraknya lebih ya? Jauh. 1, 2, 3, 4-nya Kalau pakai 5 speed itu kita agak kerepotan, terlalu banyak mindah. Lebih close ratio yang 5 speed ya. Kalau lagi speed off-road gini, sekarang kan tracknya panjang-panjang tuh Mas. Itu bisa nyampe gigi berapa tuh Mas? Kalau di lurus, ini bisa pakai sampai 4. Sampai 4-nya masuk ya? Masuk. Itu pun juga kadang-kadang masih mau minta lebih ya. Iya. Di beberapa track masih kayak kurang. di Banjarbaru tuh, saking panjangnya, kayaknya kalau ada gigi 7, gigi 7. Nah, terus buat transfer case Mas, harus standar juga kelasnya? Harus standar juga. Cuma kan bedanya, ini udah posisinya 4H terus aja ya? 4H, nggak pakai L kayak lagi mau adventure kan gitu. Nah kalau buat setir nih Mas, ini kan setirnya pakai yang Jimny yang JDM, yang Jimny Turbo ya. Ceritanya gimana nih Mas, kenapa pilih setir ini nih? Untuk setir, kita nggak pakai yang racing. Untuk racing itu kan ukurannya lebih kecil. Untuk pakai setir racing kita agak belepotan. Jadi kita menggunakan setir Jimny, cuman yang Jimny Turbo. Yang Jimny Turbo ya? Iya. Yang sudah segini terbiasa. Udah yang pas ya, Iya. ukurannya diameter segini ya. Mungkin memang nggak semuanya suka sama setir racing itu, karena ada juga yang kebiasa pakai setir gede gitu. Ada yang lebih suka setir yang kecil gitu. Banyak juga pembalap yang mereka mungkin merasa nyaman pakai setir yang lebih besar sebenarnya. Cuma karena di balap, wah kayaknya kalau balap ya harus pakai setir racing. Akhirnya mereka maksain pakai setir kecil, padahal belum tentu juga lebih optimal gitu buat mereka. Jadi salah satu contoh yang emang driver lebih cocok pakai besar, ya udah pakai setir yang OEM aja gitu, karena lebih pegang handlingnya. Kalau buat jok nih pakai Sparco ya Mas ya? Ya, Sparco Evo ya? Sparco Evo. Nah buat seat beltnya ini pakai Simpson ya Mas ya? Lebarnya 3 inch ya. Yang bagian untuk bawahnya juga ya? Juga 3 inch. Kita pakai 3 inch ya. Agak sempit ukurannya kalau buat di gua teman-teman. Ini emang udah persyaratan ya, kita harus pakai yang lebarnya 3 inch ya. Untuk kelas G21 boleh menggunakan yang 4 titik seat beltnya. Oke, jadi nggak harus ada yang tambahan ke bawah ya?
Nggak perlu. Tadinya sih kalau bawaan Simpsonnya sendiri ini ada yang tambahannya itu ke bawah ya. Ke bawah. Yang titik kelimanya ya. Titik 5, cuman kita lepas. Di Speed Off-Road itu buat peraturan seatbelt emang nggak di semua kelasnya sama gitu. Sebenarnya memang buat safety pasti harus nomor 1, tapi karena mungkin juga disesuaikan kalau misalnya kayak Jimny 1000 itu emang resikonya nggak sebesar kayak kita pakai yang di kelas FFA ya, yang mobilnya jauh lebih kenceng dan resiko lebih tinggi karena di sana udah harus pakai 5 titik. Tapi untuk di Jimny 1000 ini masih boleh pakai 4 titik. Selain itu kalau pemadam juga posisi udah strategis ya Mas ya. Untuk pemadam ini regulasinya dari peraturan Speed Off-Road sendiri ditaruh di sini. Jadi navigator ada apa-apa, langsung ambil ya, bisa langsung ambil. Tadi ngelanjut dari belakang nih Mas, kan deck itu kan nggak boleh dipotong ya. Untuk di bagian depan juga sama ya. Jadi deck ini semua asli ya. Asli lantai-lantai asli ya. Iya. Nah sekarang kalau ngomongin pedal nih Mas, agak sempit sebenarnya kalau posisi gua, tapi yakin kalau di posisi Mas Rahman sangat sudah pas. Ini kopling standar apa udah diganti Mas? Kopling standar Jimny. Kopling standar Jimny ya? Cuman kita menggunakan kampas plat koplingnya aja yang lebih kuat. Oke, berarti sebenarnya dari yang Jimny yang standar dimodifikasi dikuatin lagi ya. Untuk rem pakai booster? Untuk rem kita pakai booster biar lebih pakem ya, pengeremannya lebih normal. Di kaki juga nggak terlalu kencang ya, nggak terlalu nyiksa kaki. Iya. Ya. Oke. Tapi kalau untuk disc brake-nya sama kaliper gitu masih standarnya ya Mas? Standar Katana ya? Katana ya, jadi udah disegerin lagi ya pakai tahun muda. Nah Mas, sebenarnya yang bikin penasaran pastinya nyobain mobil ini nih. Boleh. Pas kebetulan kita lagi ada di track buat latihan Speed Off-Road. Kalau misalnya kita muter sebentar, boleh Mas? Boleh. Oke, teman-teman kita cobain ya. Oke, kita nyalain ya Mas. Cut off. Apalagi ini? Oh, langsung start. Oke. Digas. Oke, kita coba muter sini ya. Di atas 1000, tapi tetap karakternya karakter 1000. Kayaknya buat mesin 1000, kayak buat karakter mesin 1000 bertenaga banget, padat banget, terutama untuk dari bawah ke atasnya. Yang gua rasain sih outputnya tuh cukup ini ya, berlimpah ya gitu. Nah teman-teman, kita tadi udah nge-review mobilnya dari Mas Rahman. Menurut gua sangat amazing banget, di luar dugaan, karena buat ukuran Jimny 1000 yang semi modifikasi, menurut gua sih mobil ini sangat bertenaga banget. Terutama dari RPM bawah ke tengahnya tuh rasanya padat, keisi banget. Jadi keluar-keluar tikungan tuh mobil tuh berangkatnya cepet, nggak kayak Jimny 1000 yang menurut gua biasanya agak bolot gitu. Tapi Jimny 1000 ini nggak seperti itu. Padahal kalau emang kita lihat ubahannya itu emang nggak bisa terlalu banyak. Tapi emang ada beberapa special parts dari internal mesin seperti camshaft-nya yang udah di-upgrade dan dimodifikasi sendiri sehingga durasinya sesuai dengan karakter dari mesin yang diinginkan oleh Mas Rahman. Tadi waktu nyoba untuk suspensi benar-benar empuk, rasanya kayak Jimny yang panjang, yang wheelbase panjang atau Jimny long. Padahal Jimny short itu mestinya lebih keras rasanya dibandingkan yang long. Tapi ini cukup surprise karena rasanya emang empuk banget. Buat manuvernya nggak banyak ngangkat. Kalau untuk posisi duduk emang di gua karena kaki kepanjangan jadi nggak bisa terlalu nyaman nyetirnya. Tapi gue yakin banget kalau di Mas Rahman udah bener-bener posisi yang paling PW, paling enak. Jadi pastinya mobil kepegang banget gitu. Untuk rasio setir juga karena nggak dikasih hoe jadi putarannya banyak. Kalau untuk gue sendiri emang nggak terbiasa dengan yang putarannya banyak itu, jadi cukup kewalahan juga gitu. Ditambah lingkar setirnya masih terlalu besar buat gua. Tapi kembali lagi itu adalah settingan dari Mas Rahman, tentunya buat dia udah yang paling optimal. Mas, thank you banget Mas.
Ya, udah boleh diajak nyobain mobilnya. Salah satu Jimny papan atas nih untuk yang grup 1000 cc ya di Speed Offroad ya. Semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua dan tentunya buat Mas Rahman makin sukses lagi. Semua sisa balapnya tahun ini lancar semua ya Mas ya. Oke teman-teman, semoga bisa jadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Kalau misalnya kalian suka, bisa like, subscribe, dan komen untuk episode ini. Kita akan ketemu lagi di episode The Car Vlog yang berikutnya. Dadah!